Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Nur Azizah dari Pendidikan Matematika kelas 3A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu GeoGebra, bagaimana cara mendownloadnya, dan bagaimana cara mengoperasikannya. Yang pertama, apa itu GeoGebra? GeoGebra merupakan program komputer yang bersifat dinamis dan interaktif untuk mendukung pembelajaran dan penyelesaian persoalan matematika, khususnya geometri, aljabar, dan kalkulus. Sebagai sistem geometri dinamik, konstruksi pada GeoGebra dapat dilakukan dengan titik, vektor, ruas garis, irisan kerucut, dan fungsi. GeoGebra sendiri pertama kali dikembangkan oleh Marcus Hohenwater di Universitas Florida Atlantic. Fungsi dari GeoGebra itu yang pertama sebagai media pembelajaran matematika, yang kedua sebagai alat bantu menulis bahan ajar. Jika kita ingin membuat soal, bisa membuatnya di GeoGebra. Yang ketiga, sebagai alat bantu menyelesaikan soal matematika. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kalian buka aplikasi browser kalian, terserah mau browser apapun, bisa Google, bisa Firefox atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan Mozilla. Kita buka lalu ketikkan URL yaitu www.geogebra.org. Nah, kita klik enter, lalu nanti muncul tampilan webnya seperti ini. Dan kita masuk ke bagian apps download. Nah, di sini kan banyak sekali download aplikasinya. Nah, karena kita ingin menggunakan GeoGebra, jadi kita download yang GeoGebra Classic 6. Sebenarnya Classic 5 dan Classic 6 itu hampir sama, hanya Classic 6 lebih terbaru saja. Nah, jika kita ingin mendownload, silakan klik download. Jika kita hanya ingin mencobanya, kita klik start. Karena kita ingin mendownloadnya, jadi kita klik download. Kita tunggu. Nah, keluar seperti ini. Kita save file untuk mendownloadnya. Lalu kita tunggu saja sampai selesai downloadannya. Nah, setelah terdownload aplikasinya, lalu kita bisa langsung buka di desktop, atau jika tidak ada di desktop, kita buka di file, di aplikasi, di download, lalu kita buka saja di sini, diklik 2 kali ya. Nah, setelah dibuka aplikasinya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan fitur-fiturnya satu persatu ya. Yang pertama, mulai dari sebelah kanan, di sini ada fitur untuk memperlihatkan atau menyembunyikan koordinat kartesiusnya. Yang selanjutnya ini untuk merubah backgroundnya, misalnya kita ingin merubahnya menjadi polos, bisa menjadi kotak-kotak seperti tadi, bisa, dan lain-lain. Biasanya kita menggunakan yang kotak-kotak ya, agar mudah dalam menentukan titiknya. Lalu di sebelah sini ada fitur tambahan yang bisa kita gunakan di GeoGebra ini. Misalnya kita bisa menggambar bangun datar, bangun ruang, tabel, dan sebagainya. Nah, di atas ini ada fitur untuk membuka file, menambahkan file, menyimpan, menambahkan gambar, dan sebagainya. Lalu di sini untuk mengurungkan, dan di tengah sini ada koordinat kartesius yang kita gunakan untuk menggambar. Nah, di sebelah kiri ada tempat untuk menginput data atau menginput titik yang kita inginkan, atau menginput fungsi, dan lain-lain. Nah, di atas ini ada menu bar yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menggambar grafik. Nah, kita coba ya satu-satu. Misalnya di sini ada menu untuk menggambar titik. Nah, sebenarnya di GeoGebra itu sendiri sudah dijelaskan
dengan rinci bagaimana cara menggunakan fitur-fiturnya. Nah, di sebelah sini kan ada kotak hitam ini kotak hitam berfungsi untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan suatu fitur dari GeoGebra. Nah, misalnya saya ingin menggunakan titik. Nah, di sini tuh ada keterangannya, select position or line. Jadi pilih posisinya di mana, garis atau fungsinya di mana gitu. Misalnya saya ingin membuat titik di sebelah sini dan di sini akan muncul titik A dan di sebelah kiri akan otomatis muncul koordinatnya. Jadi kita tidak perlu menambahkan koordinatnya, langsung muncul dengan otomatis. Nah, lalu fitur selanjutnya adalah untuk membuat garis. Nah, di sini kita bisa membuat garis, bisa membuat ruas garis dengan panjangnya, sinar, dan lain-lain. Misalnya saya ingin membuat garis dari titik ini ke titik ini. Nah, langsung muncul kan garisnya. Nah, dan seperti biasa di sebelah kiri akan muncul koordinat dan jika kita membuat garis berarti akan muncul persamaan garisnya. Fitur selanjutnya adalah kita dapat menentukan garis yang tegak lurus dengan suatu garis atau sejajar, berpotongan dan lain-lain. Di sini banyak fiturnya ya. Misalnya saya ingin mencoba mengetahui garis yang sejajar dengan suatu garis. Misalnya saya ingin mengetahui garis yang sejajar dengan garis F. Nah, misalnya garis ini sejajar di titik ini. Nah, nanti akan keluar titiknya berapa dan persamaan garis yang sejajar dengan garis F itu akan keluar sendiri. Lalu fitur selanjutnya adalah untuk menggambar bangun datar. Nah, di sini ada untuk menggambar poligon, regular poligon dan lain-lain. Misalnya saya ingin menggambar poligon. Nah, saya ingin menggambar poligon di sebelah sini, di sebelah sini, dan di sebelah sini. Nah, di sebelah sini akan muncul sendiri seperti biasa. Titik-titiknya, segmen-segmennya atau ruas garisnya akan muncul. Nah, di sini juga akan muncul gambarnya. Lalu selanjutnya ada fitur untuk menggambar lingkaran. Misalnya kita bisa menggambar lingkaran jika diketahui titik pusatnya dan satu titik lainnya. Lalu kita bisa menggambar lingkaran yang diketahui titik pusat dan jari-jari bisa dan sebagainya. Setengah lingkaran pun bisa, lingkaran yang diketahui 3 titik bisa, juring dan lain-lain bisa. Misalnya saya ingin menggambar lingkaran dengan yang diketahui titik pusat dan titik lainnya. Misalnya titik pusatnya itu ada di sini dan titik lainnya itu ada di sini. Nah, jadi dia akan muncul dengan sendirinya lingkarannya. Nah, dan di sebelah kiri seperti biasa ada persamaan lingkarannya. Nah, lanjut, misalnya saya ingin menggambar lingkaran diketahui titik dan jari-jarinya. Misalnya titiknya di sini dan jari-jarinya kita masukkan, misalnya 2 jari-jarinya. Nah, akan muncul sendiri dan di sebelah sini seperti biasa muncul persamaan lingkarannya. Lalu di sebelah sini ada untuk menggambar elips, hiperbola, parabola, dan conic through 5 poin. Jadi dia bisa menggabungkan kayak titik-titik yang ada gitu. Nah, sebelah sini ada untuk menggambar sudut. Terus menggambar sudut nih. Sudut angle with given size jika diketahui besar sudutnya gitu. Misalnya saya ingin menggambar sudut ya. Misalnya saya ingin mengetahui sudut dari ruas garis ini. Garis ini dengan garis ini. Titik ini. Nah, akan ketahuan sudutnya itu 45 derajat. Seperti itu, jadi akan terbentuk sudutnya sendiri. Lalu selanjutnya adalah fitur untuk refleksi atau pencerminan. Misalnya bisa
mengetahui jika suatu titik dicerminkan dari suatu garis, pencerminan titik dengan titik, dengan lingkaran bisa. Misalnya saya ingin mengetahui dengan suatu garis. Misalnya saya punya titik di sebelah sini dan saya ingin mengetahuinya, dicerminkan dengan garis G. Nah, nanti muncul di sebelah sini N aksennya. Nah, kebetulan N aksennya sama ya seperti B. Lalu di sebelah sini adalah untuk menambahkan gambar, teks, dan lain-lain. Nah, di sebelah sini tuh untuk move atau memindahkan, nah, seperti ini. Kita bisa memindahkan grafiknya seperti ini tuh untuk melihat seberapa jauh atau yang lainnya. Pokoknya kita bisa menggerak-gerakkan. Lalu di sini bisa zoom in, zoom out, memperbesar, memperkecil, menunjukkan, meng-hide atau menyembunyikan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput persamaan garis agar kita bisa menggambarnya di sebelah sini. Tadi kan kita sudah menggunakan fitur yang di atas, sekarang saya akan menginputnya di sebelah sini. Misalnya saya punya garis fx sama dengan 2x ditambah 3. Enter. Jadi kalau kita klik enter akan muncul garisnya seperti ini. Jadi kita dengan mudahnya menggambar grafik menggunakan GeoGebra. Lalu misalnya saya ingin memasukkan persamaan kuadrat. Misalnya Gx sama dengan, misalnya kita bingung bagaimana cara menambahkan kuadrat. Nah, di sini tuh ada bantuan keyboard dari GeoGebra-nya sendiri. Nah, di sebelah sini kan ada kotak kecil icon keyboard. Nah, nanti pencet saja, diklik aja, nanti muncul tampilannya seperti ini. Misalnya x kuadrat ditambah x ditambah 3. Nah, nanti muncul kan grafiknya seperti ini. Kalian bisa lihat grafiknya seperti ini. Nah, untuk fungsi trigonometri juga bisa. Misalnya saya ingin memasukkan hx sama dengan seperti tadi. Jika kita bingung, kita bisa menggunakan fitur yang di sebelah sini. Nah, misalnya hx sama dengan sin. Saya ingin sin x. Nah, nanti kalau diklik enter akan muncul grafiknya seperti ini. Jadi kita dengan mudahnya bisa. Kalau misalnya langsung ditulis di sini juga bisa. Misalnya jx sama dengan misalnya saya langsung tulis tanpa menggunakan si keyboardnya ini. Misalnya saya ingin menentukan cos x. Nah, nanti muncul langsung kan seperti itu. GeoGebra itu sendiri bisa digunakan untuk menggambar bangun ruang. Nah, kita coba ya untuk menggambar bangun ruang. Caranya klik yang di sebelah sini, lalu ke yang ini, dan 3D graphic. Nanti akan muncul. Nah, di sebelah sini. Yang sebelah sini kita close aja. Karena kita akan fokus di sebelah sini, kita close. Nah, di sini bisa kelihatan 3D grafiknya gimana. Nah, karena untuk memudahkan kita delete dulu, kita hapus, klik kanan, delete. Dah. Misalnya saya ingin menggambar suatu bangun ruang. Nah,
Sebenarnya di taskbar ini, di menu bar ini ada fungsi yang serupa seperti yang kita gambar grafik, cuma ada fungsi tambahannya. Misalnya kalian bisa lihat sendiri di sini, sama ada yang beda sedikit gitu. Kalian bisa coba-coba sendiri karena di sini juga ada keterangannya bagaimana cara menggunakannya. Nah, misalnya saya ingin menggambar cube atau kubus. Nah, misalnya saya ingin menggambar kubus yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, nanti akan muncul sendiri kubusnya. Nah, nanti ketahuan juga ini titik-titik koordinatnya. Nah, di sini juga bisa untuk menggambar jaring-jaringnya untuk memudahkan dalam mengajar. Nah, klik yang ini, yang net atau jaring, lalu diklik kubusnya, nanti dia akan muncul sendiri jaring-jaringnya. Nah, kita dengan mudahnya menunjukkan jaring-jaring dari suatu kubus yang ini. Nah, untuk memudahkannya dalam mengajar, kita bisa menggunakan ini dalam mengajar. Dalam menariknya seperti ini, nanti dia akan naik sendiri. Nah, ini juga bisa untuk pembelajaran agar siswa lebih tertarik dan siswa bisa mengetahui bagaimana terbentuknya jaring-jaring kubus seperti ini. Tinggal geser-geser aja. Nah, seperti itu. Untuk fitur-fitur lainnya bisa kalian coba sendiri itu. Sebenarnya nggak jauh beda ya sama fitur sebelumnya. Dan sudah ada keterangannya juga bagaimana cara menggunakannya. Sekian video tutorial tentang cara mendownload dan cara menggunakan GeoGebra. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan lain-lain.